Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang masih kecil, maka itu adalah jembatan baginya untuk masuk surga. Maksudnya, jika ada orang yang anaknya mati masih kecil, jumlahnya 3, maka itu adalah jembatan bagi orang tuanya untuk dapat masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana kalau hanya 2 yang mati ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, meskipun hanya 2. Kemudian ada sahabat lain yang bertanya juga, bagaimana kalau hanya 1 yang meninggal dunia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, meskipun hanya 1. Jadi semula Rasulullah mengatakan ditinggal mati oleh 3 orang anak, kemudian menjadikan itu jembatan bagi orang tuanya menuju surga, menjadikan jembatan bagi orang tuanya masuk surga, meskipun 2 orang anak yang meninggal. Kemudian ditambah lagi meskipun 1 orang anak yang meninggal. Jadi hadis ini menerangkan bahwa kalau ada orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, meskipun 1 orang anak, maka itu adalah jembatan bagi orang tuanya menuju surga. Diriwayatkan di dalam surga itu ada banyak pintu, 8 pintu. Salah satu pintunya banyak berkumpul anak kecil. Anak kecil berkumpul di depan pintu surga, tidak mau masuk surga, hanya di depan pintunya saja. Sehingga Allah Maha tahu, Allah tidak perlu bertanya pada malaikat, tapi Allah menyuruh malaikat untuk agar anak-anak tersebut masuk ke dalam surga. Ya malaikat, suruh masuk anak-anak itu ke dalam surga. Apa jawab malaikat? Mereka tidak mau ya Allah. Mereka disuruh masuk dalam surga tidak mau. Mengapa tidak mau? Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya pada malaikat. Ini menjadi iktibar bagi kita semua. Apa jawab malaikat? Itu anak-anak kecil tidak mau masuk surga, berdiri berkumpul di depan pintu surga menunggu orang tuanya. Dia hanya mau masuk ke dalam surga kalau bersama dengan orang tuanya masing-masing. Kemudian Allah bertanya lagi, lah orang tuanya kemana? Malaikat pun menjawab, orang tuanya di dalam neraka ya Allah. Orang tuanya di dalam neraka. Kemudian Allah berfirman pada para malaikatnya untuk mencari orang tuanya yang dalam neraka itu, dikorek-korek neraka untuk dikumpulkan dengan anaknya, dimasukkan bareng-bareng dengan anak-anak tersebut ke dalam surga. Maka malaikat pun sibuk mencari orang tua anak-anak kecil ini di dalam neraka. Modelnya sudah hitam, terbakar, hangus begitu, tapi ya dicari, dikorek-korek neraka, ditemukan orang tuanya, para orang tua anak-anak tersebut, kemudian dimandikan, dimasukkan dalam telaga keabadian, menjadi bersih lagi, menjadi putih lagi. Bapaknya, ibunya, bapaknya ganteng, ibunya cantik, dikumpulkan bersama anak-anaknya, dimasukkan ke dalam surga bersama anak-anaknya. Itu karena anak-anak tersebut tidak mau masuk dalam surga tanpa orang tuanya. Mereka tidak mau masuk surga sendiri tanpa orang tuanya. Mereka bilang, kami di dunia tidak berkumpul dengan orang tua kami. Engkau wafatkan kami ya Allah, maka kami tidak mau di akhirat pun berpisah dengan orang tua kami. Kami mau berkumpul dengan orang tua kami masing-masing. Sehingga anak-anak yang mati itu, yang mati masih kecil, menunggu orang tuanya di pintu surga, menunggu agar orang tuanya juga dimasukkan ke dalam surga. Itu bagi orang-orang yang ditinggal mati anaknya pada saat masih kecil. Karena ditinggal mati anak itu pedih sekali. Rasulullah sendiri waktu Ibrahim bin Muhammad, putranya Rasulullah yang masih kecil berumur 7 tahun wafat, Rasulullah sempat menitikkan air mata, sehingga sahabat
bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah?" Sahabat heran karena Rasulullah ini orang yang paling sabar. Ternyata saat ditinggal mati oleh putranya yang bernama Ibrahim tersebut, Rasulullah menitikan air mata. Apa jawab Rasulullah? "Pedih sekali rasanya." Memang pedih sekali rasanya kalau ditinggal mati anak itu. Nah, anak yang mati itu adalah jembatan bagi orang tuanya untuk masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana kalau anak-anak itu bukan orang muslim, maksudnya beragama lain? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa setiap anak yang lahir itu adalah muslim. Setiap anak bayi yang lahir itu adalah muslim yang lahir. Orang tuanya lah menjadikannya menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Jadi anak yang lahir kemudian meninggal dunia, meskipun orang tuanya orang kafir, itu dia tetap masuk surga. Anak-anak itu dia tetap masuk surga, karena anak yang lahir itu, setiap bayi yang lahir adalah muslim. Orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Bagaimana dengan orang tuanya? Ya orang tuanya masuk neraka. Lalu itu tadi ditunggu anaknya tidak mau masuk surga kalau tidak disertai oleh orang tuanya, sehingga Allah memerintahkan pada malaikat, ya sudah malaikat, cari orang tuanya itu di neraka, cari orang tuanya di neraka, masukkan ke dalam surga bersama anak-anaknya. Itu sahabat budiman sekalian, yang anaknya meninggal, anaknya wafat, anaknya mendahului orang tuanya, tidak usah sedih, boleh menitikan air mata seperti Rasulullah. Tapi yakinlah bahwa anak-anak Anda tersebut menunggu Anda di pintu surga. Dia tidak mau masuk surga kalau tidak bersama Anda orang tuanya yang sudah bersabar, sudah ikhlas mengikhlaskan atas kepergian wafatnya anaknya. Apalagi belakangan ini kita tahu banyak anak-anak meninggal dunia di Palestina, anak-anak yang menjadi korban kekejaman Zionis Israel. Itu anak-anak itu menjadi jembatan bagi orang tuanya di surga. Mereka menunggu para orang tuanya di depan pintu surga, nggak mau masuk surga kecuali bersama para orang tuanya. Mereka mengatakan pada Allah, "Ya Allah, di dunia kami tidak berkumpul dengan orang tua kami berpisah dengan orang tua kami tidak mau di akhirat juga berpisah dengan orang tua kami mau bersama-sama dengan orang tua kami mau berkumpul dengan orang tua kami." Makanya kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencari para orang tua tersebut, kemudian dimasukkan bersama anak-anaknya ke dalam surga. Demikian sahabat, semoga bermanfaat, semoga menjadi itibar, semoga menjadi renungan buat kita semua bagi anak-anak yang meninggal dunia di Palestina. Sekian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.